Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulumihi fid darain. Amin. Rukun-rukunnya poso nggih lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi utawi rukun poso iku asnane ana loro. Arkanus shaumi utawi rukun poso iku asnane ana loro. Jadi rukunnya puasa itu ada dua. Di kitab Safinatun Najah niku wonten 3. Dadi khilafiyal ulama. Tapi yang terpenting niku nggih kali niku mau sing badhe dibahas. Jadi rukun itu adalah rukun yang dilakukan di dalam puasa. Artinya yang ada di dalam pelaksanaan puasa. Ruknul awwali utawi rukun yang pertama iku an-niyatun niyat sawaun akana, baik itu ono peniat, baik itu ono peniat fardon iku sing wajib am naflan utawa sunnah. Liqali nabi kaya ditawakan Kanjeng Rasul Muhammad SAW, innama a'malu binniyat. Innama a'malu binniyat. Jadi segala apapun itu dilandasi atau didasari atau terpokok pada niat. Jadi rukun awal atau rukun pertama puasa yaitu niat. Rukun pertama yaitu niat. Akana fardon yaitu am naflan, baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah, itu rukun yang pertama harus niat. Dan lagi-lagi rukun dalam sholat juga yang pertama adalah niat. Harus difahami, harus dimengertosi. Bila rukun kebanyakan itu kalau pertama adalah niat. Kalau syarat sah atau syarat wajib itu hal yang utama atau yang pokok adalah Islam. Tapi kalau rukun dalam masalah ubudiyah yang pertama harus niat, baik sholat maupun puasa dan lain-lain. Terus mu'alif kitab niki berdasarkan hadis Rasul Muhammad SAW atau disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Ngemeniko innama a'malu binniyat, innama a'malu binniyat. Ngemeniko segala sesuatu apapun itu disandarkan atau dilandasi atau berpondasi pada niatnya. Jadi kalau nggak diniatin nggak sah atau nggak terlaksana gitu. Kayak kita nang Surabaya mbak rencana atau nak niat ya ora budal. Kayak tau kilo kayak tau kita dan Lumajang, berarti dan Lumajang atau dan pundi kok direncana atau mungkin berangkat, tapi lek diniatin budal bismillah nang Lumajang ini ya berangkat teko gini teko Lumajang, paham ya? Itu masalah niat. Nah, niki lagi-lagi apa lek ngarani ada sebagian ulama niku yang berpendapat bahwa apa lek ngarani rukun puasa itu ada 3. Wa ba'duhum jada ruknan salisan wa huwa shaim. Yaitu rukun yang ketiga adalah puasa itu sendiri. Pun lanjutaken watajibu lan wajib opo an-niyatun niat likulli yaumin ing dalem setiap hari. Jadi niat itu harus wajib dilaksanakan setiap hari. Setiap hari. Niki menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala,
bahwa puasa atau ibadah-ibadah lain niku harus diperbarui terus. Niat-niat itu harus diperbarui setiap hari. Niku menurut Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik niku yang terkenal makanya awal atau malam pertama Ramadan, tanggal 1 malam tanggal 1 Ramadan, malam pertama Ramadan malam pertama Ramadan niku udah ditaklidkan mengikuti Imam Malik untuk menjaga-jaga agar kita itu ketika kita lupa untuk niat puasa Ramadan itu puasanya tetap sah, sebab puasa Ramadan itu niatnya harus nginep puasa wajib. Pokoknya puasa wajib itu niatnya harus diinepkan, artinya gak oleh niat itu pada hari kita sahur atau pada jam 1. Pokoknya batas niat kalau menurut wajib berarti jam 12 malam itu batas terakhir niat untuk puasa wajib. Jam 12 malam berubah hari ya, berarti jam 11 lebih 59 menit lah batas akhir niat puasa wajib. Niki menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i itu wajib terus mengulang-ulang niat. Kalau Imam Malik cukup pada malam 1 Ramadan terus di niat jamak, niat ingsun poso Ramadan 30 hari penuh krona wa ta'ala, itu menurut Imam Malik boleh. Nawaitu shauma Ramadan kullin, itu cukup. Itu menurut Imam Malik. Nawaitu shauma Ramadan kullin, yaitu aku niat poso Ramadan penuh sampai akhir, maksudnya penuh. Kenapa kok beranggapan bahwa Imam Asy-Syafi'i niku bahwa niat itu harus setiap hari, harus diulang-ulang. Kalau kita melakukan ibadah ya diniati dulu, terus ibadah lagi ya terus ada niat dulu. Kenapa seperti itu? Tirase li'anna kulla yaumin ya ghayrak, li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqalatun li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqalatun. Jadi setiap hari itu ibadah itu sendiri-sendiri. Jadi artinya ibadah kalau sendiri-sendiri artinya kan berganti-ganti, berarti niat juga harus diperbarui, harus ganti-ganti juga. Kalau ibadah puasa hari ini ya hari ini harus disertai dengan niat dulu, itu artinya niatnya nginep. Begitupun sholat atau apapun itu kalau bisa sebelum apa-apa itu harus disertai dengan niat dulu. Artinya jangan niat di awal terus enggak apa-apa enggak lanjutan terus. Niku kalau menurut Imam Syafi'i seperti itu. Jadi tajibun niyah likulli yaumin. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, jadi niat itu harus wajib setiap hari. Kalau menurut Imam Malik niku wau nawaitu shauma Ramadan kullin. Jadi niat itu cukup pada awal pertama bulan Ramadan. Enggak cukup niat itu cuma 1 hari penuh. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i niki karena kitabipun madhab Syafi'i ya, niki membahas Imam Syafi'i dalam artian berpegang teguh pada anjuran-anjuran atau ajaran-ajaran sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahwa menurut Imam Syafi'i niku nggak cukup niat 1 kali dalam 1 bulan, niku mboten cukup, tapi sunnah boleh ngoten paham nggih, boleh. Menurut Imam Syafi'i niku bahwa ada pendapat Imam Malik oleh, jadi Imam Syafi'i itu
oleh gak apa-apa, tapi hukum sunnah. Niat 1 bulan penuh itu hukum sunnah. Tapi menurut Imam Syafi'i lagi-lagi wala takfi niat wahidah, enggak cukup niat itu cukup cukup 1 kali dalam 1 bulan, itu bukan cukup. Niku menurut Imam Syafi'i lagi-lagi khilafiyal ulama. Napa lek ngarani Imam Malik niku juga punya argumen bahwa kalau kita itu niat sudah pol, maksudnya sudah mentok niat poso Ramadan penuh 30 hari ngoten nggih. Niku menurut Imam Malik niku akhadahu ajra kamilan laula mata qabla tamami syuhri i'tibaron biniyat. Jadi argumennya Imam Malik untuk gak apa-apa niat di awal untuk puasa penuh pada bulan Ramadan, niat di awal artinya pada malam pertama bulan Ramadan itu menurut Imam Malik niku untuk memperoleh ganjaran yang sempurna. Artinya kan kita sudah niat satu bulan penuh. Terus Imam Malik laumata qabla tamami syuhri i'tibaron biniyat. Jadi ketika itu kita ngalamono kok awake wis niat 1 bulan penuh, terus awake di pertengahan Ramadan mati atau mendapat Ramadan kurang petang hari mati, pokoknya nggak sempurna lah, intinya nggak sempurna itu gak nutut sampai Ramadan selesai, tapi kita itu sudah niat 30 hari penuh. Itu dirose Imam Malik akhadahu ajra kamilan, itu kita itu sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Artinya kan kita sudah niat dari awal, mbok mengalami ono pedote berarti awake wis oleh ganjaran. Misalnya hari iki wong iki ngelakoni poso sempurna isa niate, tapi Allah berkendak lain dijogo engko oleh ajaran kamilan, oleh ganjaran yang sempurna. Itu menurut Imam Malik rahimahu wa ta'ala. Paham nggih? Wal farqu baina niyati shaumi fardi, utawi perbedaane antara niate poso sunnah poso fardu wa niyati shaumi nafli lan poso sunnah. Jadi setiap puasa sunnah dan puasa fardu itu ada macam-macam perbedaan, ada beberapa definisi perbedaan. Niatu shaumi fardi utawi niate poso Ramadan, perbedaan yang pertama iku ya dahulu manjing apa waktune niate poso fardu min guru bisyamsi, saking maghrib apa ngarane terbenamnya matahari, ilatul fajr itu meko maring terbitnya fajar, fayajib mongko wajib apa tabi itu ngendepno niat. Jadi kalau niat poso Ramadan itu batasannya mulai dari maghrib sampai apa namanya ilatul fajri, sampai terbitnya fajar. Itu batasan atau bolehnya niat apa namanya puasa wajib. Fayajibu tambitu, sing wajib itu harus diinepkan, dimalamkan. Paham nggih? Jadi seumpama kita sudah buka puasa pada maghrib kan buka toh, mari buka langsung niat, itu boleh, sudah sah puasanya. Niat ingsun poso Ramadan gembinjing krana wa ta'ala wis cukup sah. Dadi gak usah niat maneh, gak usah ngenteni mari tarawih. Paham nggih? Batasannya mulai maghrib sampai terbitnya fajar, tapi wajib diinepkan. Fayajibu tambitu, wajib niat itu diinepkan untuk puasa yang wajib. Kalau niat shaumi nafli untuk puasa sunnah, bedanya yaitu ya dahulu uta manjinge apa waktu niate poso sunnah min guru bisyamsi, saking apa langarane terbenamnya matahari,
wa ya satamaru lan sampai utawa lanjut ila zawali demeka maring ilange srengenge tegese duhur. Ila zawali niku maknane dukhulil waktu zuhri, ay dukhuli waktu zuhri. Jadi niatnya puasa sunnah yaitu boleh juga sama mulai maghrib sampai siang hari, yaitu sebelum masuknya waktu duhur. Artinya mulai maghrib sampai besok jam 11 itu masih boleh niat puasa sunnah. Kalau puasa wajib sudah nggak boleh, paham nggih? Sebab batasan puasa wajib menika min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, tapi fayajibu tambit. Tapi wajib itu diinepkan, paham kan? Insyaallah paham. Tapi lah puasa sunnah niku mulai maghrib sampun angsal sampai besok sebelum dukhuli waktu duhri. Artinya sebelum masuk waktu duhur. Kalau waktu duhur sudah ada atau adzan duhur itu sekalian niat poso sunnah. Tapi kalau jam 10 atau jam 11 siang kok masih belum makan apa-apa, belum kelebihan apa-apa sing batal poso, maka boleh diniatin puasa. Paham ya? Yang kedua, perbedaan kedua untuk niat puasa wajib niku yajibu wajib apa at-ta'yinu memperjelas apa menentukan karo memperjelas niat atau menentukan niat karo Ramadhana kaya poso Ramadan au kafaratin utawa poso kafaro au nadarin utawa poso nadar au qada'in utawa poso qada atau poso nyawar. Niat puasa fardu menika wajib untuk memperjelas niatnya. Artinya wajib untuk menunjukkan niatnya bahwa aku ini puasa Ramadan, bahwa aku ini puasa kafarah, bahwa aku ini puasa nazar, atau aku ini akan puasa qada. Itu harus wajib takyin, itu maknanya memperjelas. Makanya niat ingsun puasa Ramadan fardu kana ta'ala kan ngoten nawa itu sama wadin an adai fardi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan fardu krana ta'ala. Ini tuh harus wajib disebut Ramadan. Atau aku niat puasa nazar wajib disebut. Sini takyin harus diperjelas. Itu kalau puasa wajib harus ditakyin. Takyin itu maknanya memperjelas atau dikhususkan lah. Berarti aku iki poso Ramadan berarti awake iku poso Ramadan. Aku iki poso nazar berarti kita itu puasa nazar. Paham ya? Kalau puasa sunnah niku la yajibu ora wajib apa takyinu memperjelas niat illa angin ingkana lamun ono apa saumu poso muaqqatan kang den waktu atau tertentu kayaumi Arafah kaya dina Arafah ala mu'tamadi ing atase pendapat sing disetujui. Jadi kalau puasa sunnah itu enggak harus memperjelas niat, enggak harus. Kayak tau puasa Senin Kamis kan cukup niat ingsun puasa sunnah sudah cukup, paham nggih? Gak usah aku niat puasa Senin krana ta'ala mboten bisa. Jadi kayak tau puasa Senin, kayak tau puasa Sya'ban, kayak tau puasa Rejab, cukup aku niat puasa sunnah pun cukup. Tapi poso fardu harus ditakyin. Poso Ramadan apa poso kafarah atau poso qada atau puasa nadar itu harus ditakyin. Tapi kalau puasa sunnah niku mboten usah ditakyin. Aku niat poso sunnah cukup. Paham nggih? Illa in kana saumi muaqqatan kayaumi Arafah ala mu'tamad. Kecuali puasa kayak puasa Arafah itu sing muaqqah niku nggih apa sing dikuatkan sing waktu tertentu. Jadi kalau puasa Arafah itu harus disertai dengan takyin. Aku niat poso Arafah sunnah krana ta'ala. Paham nggih? Lek poso lain-lain nih sing puasa enggak muaqqah niku enggak usah diperjelas. Namanya poso apa enggak usah diperjelas, cukup niat poso sunnah niku sudah cukup.
Terusane perbedaan sing ketiga ngene iku la ya juju ora oleh apa ayya jamaah yen ta ngumpulaken baina saumi fardhaini ing dalam antarane poso fardu loro fardhaini fi yaumin ing dalam satu hari wahidin kang siji. Jadi kalau puasa wajib, puasa fardu itu niatnya nggak boleh dijamak, nggak boleh dikumpulkan, tegese gak oleh gak oleh didadekno siji baina saumi fardu ini antara dua fardu di dalam satu hari itu gak oleh dikumpulkan jadi satu niate. Kayak tau poso Ramadan ambek poso kodok mboten angsal. Kayak tau poso nazar, aku niat aku mben poso nazar tapi tak gabung ambek poso Ramadan aja penak, cek enteng niku mboten angsal sebab fardu ini, fardu dengan fardu, paham nggih? Kalau fardu dengan sunnah itu ya juju boleh. Kayak tau poso Ramadan wis pos yaumul bad pisan wis poso yaumul bad yang kemarin pembahasan yang kedulu mbuh malam kepiro kan niku poso-poso sunnah niku salah satunya ada yaumul bad atau yaumul syud yaitu hari 28, 29, 30 itu yaumul syud atau puasa bad yaitu hari ke 13, 14, 15. Kalau fardu dengan sunnah niku boleh digabung fi yaumi wahidin dalam satu hari atau dalam satu niat. Mari niat poso Ramadan terus wis tak tambah wis menekan yaumul bad. Wis niat engko mari sahur gak apa-apa wis niat ingsun poso yaumul bad mboten napa-napa. Tapi lagi-lagi niat puasa fardu harus ditambitu atau diinapkan, dimalamkan kudu nginep. Engko merono to awake iku kok poso mari sahur kepengen saiki yaumul bad wis tambah wis niat ingsun poso yaumul bad sunah krana taala. Paham nggih? Tapi kalau fardu dengan fardu niku mboten angsal. Kaya to Ramadan engko ambek kodok wis tak ngodoki Ramadan pisan ya kaleh mboten angsal. Makane kan kodok Ramadan harus dilakukan di luar bulan Ramadan. Paham ya? Kayak fardu pokoknya mboten asal. Lek puasa sunnah niat iku ya juju menang opo al jam'u baina shaumi naflaini mengumpulkan antara niat puasa sunnah biniatin kelawan niat wahidin kang siji. Jadi kalau puasa sunnah itu boleh, sunnah dengan sunnah itu boleh. Paham ya? Sunnah dengan sunnah itu boleh dirangkap dalam satu hari atau satu niat. Kayak poso Senin pas yaumul bad pisan, waduh saiki Senin kayak tanggal 15 bad waktu poso pisan wis gak apa-apa niat ingsun poso Senin sunnah ambek poso yaumul bad sunnah niku mboten apa-apa. Tapi lek poso fardu mboten asal digabung kalian fardu lek fardu kalian sunnah niku boleh. Kayak poso Ramadan ambek poso yaumul bad atau poso dina Senin niku boleh digabung. Tapi fardu tok ya cukup. Makane Ramadan tok wis cukup, gak usah digabung. Wis apa lah ngarane? Fardu kan bisa menarik semuanya isan. Sunnah-sunnahnya melok katut. Paham nggih? Niku perbedaan antara niat puasa wajib dan puasa sunnah. Mugi-mugi saged difahami. Terusane wa yasihu lansa opo ayan wiya yen to niat fi shaumi nafli ing dalam poso sunnah ba'da tulu'il fajri ing dalam sakwise terbit fajar walakin lan tetapine bisyarto ini kelawan dua syarat. Jadi sahnya puasa sunnah itu sah ketika kita itu sudah di luar terbitnya fajar, artinya sudah selesai subuh. Itu niat sunnah, puasa sunnah bisa sah dengan dua syarat. Yang pertama antakuna yang ta'ono apa niat qabla jawali yang dalam sadurunge duhur. Ai dukhulil waktu duhri tegese masuke waktu duhur. Jadi yang pertama puasa sunnah itu bisa sah apabila kita niat itu pokoknya saurunge waktu duhur jam 09, jam 10, jam 11 siang itu masih sah niatnya puasa sunnah.
Paham ya sing dimaksud kemang. Yang kedua an la ya ta'ato yen to ora melakukan ngelakoni syai'an ing sesuatu apapun minal mufatirati saking pira-pira perkara kang batalno poso. La ya ta'ato niku maknane mangan nggih kena. Yen to ora mangan syai'an ing apapun itu minal mufatirati saking pira-pira perkara kang batalno poso. Min tulul fajri saking terbiti fajar ila waktu niyati cuma kemarin waktu niat. Jadi puasa sunnah itu bisa sah setelah terbitnya fajar, yaitu ketika kita belum melakukan apapun atau makan apapun, minum apapun yang membatalkan puasa ila waktu niat, sampai waktu niat. Koyok to awake iki bener urung mangan, terus jam 09.00 mangan atau sarapan isuk. Saya kan ada budal kuliah atau budal kerja jam 7 toh, jam 6:30 sarapan, seret dino Senin atau Yaumul Bid atau ya dino Rejab, bulan Rejab atau Sa'ban, wis pokoke dino puasa sunnah niku isi iku sarapan niku mboten angsal sebab wis gak ila waktu niat. Kok awake iki apa larane gorong mangan nggih sah, tapi lek an la ya ta'ato syai'an minal mufartirati min tulu'il fajri ila waktu niyah. Jadi yang apa larane niat puasa sunnah itu bisa sah setelah terbitnya fajar, tegese setelah subuh iku iso sah niate poso lek awake itu belum melakukan hal apapun yang sudah membatalkan puasa. Paham nggih? Lek wis melakukan apapun hal yang membatalkan puasa berarti puasane mboten sah, puasa sunnah. Paham nggih? Insyaallah paham. Mangke lek mboten paham diperjelas ditangletaken malih jeng wonten uploadan wonten YouTube saged ditanyakan ten komen dan lain sebagainya. Akmalun niyati utawi sempurnane niat iku ayyatafalladu yen to nglafataken mustahdiron hale menghadirkan biqalbi dengan hatinya wong sing ate poso. Nawaitu sumagodin an adai fardu syahri ramadhana li hadisanati lillahi ta'ala. Nawaitu niat ingsun sauma ing poso godin ing dalam waktu esok. Godin itu maknanya besok, artinya an adain fardi saking perkara fardu syahri ramadhana ing dalam bulan Ramadan li hadisana ing ikilah tahun lillahi ta'ala krana wa ta'ala. Paham ya? Jadi sempurnanya niat menika melafalkan niat dengan disertai niat dengan hati. Kaya awe niat nawaitu samagodin an adai fardu syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala, di atine ambek niat ingsun poso Ramadan kangge benjing fardu kana ta'ala. Paham nggih? Paham lek mboten paham nanti ditangletaken supados mboten sing salah paham. Makanya kudu ngaos mulai awal atau nyemak sampai awal sampai akhir, mboten terjadi kesalahpahaman. Jadi sempurnanya niat nggih menika melafalkan terus disertai dengan diniati dengan hati. Ngalamun gak melafalkan nggih oleh, sing penting kan niat di hati. Paham nggih? Yang penting niat dalam hati. Ngalamun gak dilafalkan, gak diunekno nang lambe iki, gak diunekno, posone nggih tetep sah. Tapi afdhole niku lambe diunekno terus ambek ati diunekno. Lek mboten usah, mboten napa-napa, ati tok cukup pisan. Tapi lek lafal tok mboten cukup. Paham nggih? Lafal tok, dilafalkan tok tapi di hati enggak diniati niku batal. Tapi lek di hati sudah diniati, ngalamun enggak dilafalkan, maka sah. Paham nggih? Niatin lek poso Ramadan nawaitu samagodin an adai fardhi syahri ramadhana li hadisanati lillahi ta'ala, atau
syahri Ramadana hadisanati fardholillahi ta'ala. Li syahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Wis enggak usah fardu maneh. Sebab wis di depan gini kok soma godin an adai fardi syahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Gak usah dikai fardu maneh, tapi orang-orang kampung atau orang-orang umum wis angel diubah nggih mboten napa-napa, tapi sing penting di hati, paham nggih. Lek teng tiyang kampung kan nawa itu sama godin an adai fardi syahri Ramadana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Kan dikai fardu maneh, sebab fardu kan wis di depan, gak usah dikai maneh, wis jelas fardune di depan. Ramadan ya jelas fardu. Tapi wong Jawa wong kampung fardune loro. An adai fardi syahri Ramadana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Wis gak apa-apa, gak apa-apa. Timbangane sing enggak rame. Sing penting kan di ati, sing penting di ati. Paham nggih? Dadi lek meskipun lafal salah nggih, harus difahami. Meskipun lafal niat itu salah, tapi kalau di hati niatnya benar, itu sudah sah, paham nggih? Baik sholat maupun puasa niku sah. Paham? Paham. Insyaallah paham. Terus wonten pitakonan tentang masalah sing niku wau. Kapan sih napa lek arane? Kapan sih ya enggak ya Rob. Poso sunnah setelah apa lek arane? Setelah subuh iku niat, terus awak iku wis nglakoni apa lek arane? Wis nglakoni segala hal yang membatalkan puasa, awake semangan, terus awake ngelakoni niat itu di luar sholat, di luar apa? Setelah terbitnya fajar. Puasa sih puasa sunnah loh, digarisbawahi hanya puasa sunnah. Kenapa? Hanya puasa sunnah. Bolehkah kita itu melakukan niat puasa sunnah setelah subuh atau setelah kita sudah melakukan hal apapun yang sudah membatalkan puasa, koyok to mangan, koyok to ngombe, terus awake apa sih oleh ngelakoni niat poso sunnah, dan poso sunnah itu apakah bisa sah? Iso niki idza kana takolane ono min adatihi, saking kebiasaane wong sing poso sunnah, kebiasaane adat iku mak kebiasaan. Ayyasuma yen to ono apa poso yaman ing dalam sedina ma'iyanan iku apa ya, merupakan kebiasaane wong amalia yang sudah dilakukan sejak dari dulu banget, wis pokoke meh kaya wajib bener bagi wong iku, sebab wis dilakoni bendinane, paham nggih? Iku muayyinan perkara-perkara sang wis dilakoni atau menjadi amalia yang sudah menjadi tahunan bagi orang ini. Kal isna ini kayak poso Senin au Arafah atau poso Arafah. Fanasia mongko namun lali sapa wong dalikal yauma mengkono dina wa aftaru lan mokel utawa gak poso, wa aftaru lan gak poso utawa mokel sapa wong sing nglakoni iku mang. Atau semangat wabak dan zalika lan ing dalam sakwise mengkono perkara tadakaro kang akhire eling sapa wong sing poso annahu sak temene dina iku yaumul isnaini, dina Senin au Arafah utawa dina puasa Arafah. Faya sihu mongkosa apa an yanwiya yen to niat apa sauma ing poso bisyarti kelawan syarat ayakuna yen to ono apa syarat qabla jawali ing dalem sadurunge masuk duhur. Jadi ketika nggih niki wonten boleh arane masalah-masalah pertanyaan. Apa oleh awake iki poso sunah apa digarisbawahi nggih, lagi-lagi poso sunah. Poso sunnah iku niate setelah subuh atau ketika kita itu sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, koyok to mangan,
kayak ngombe dan lain sebagainya. Pokoknya sing batane poso, kumpul bojo, poso sunah lho, hanya poso sunah. Apa kok oleh kan awake kan wis mangan. Awake kan wis mangan. Awake wis mangan lho ya. Wis nglakoni perkara sing batane poso apa kok oleh. Pokoke niku. Napa oleh napa angsal? Niki angsal niki apa ngarani harus syaratnya idza kana min adatihi ayyasuma yauman muayyinan, itu hanya orang-orang tertentu, artinya orang-orang yang sudah memiliki kebiasaan atau memiliki amalia sejak dari dulu, dan amalia itu sudah nggak pernah dipedot, nggak pernah tertinggalkan hanya karena lupa tok. Maksudnya ngoten muayyinan niku boleh kaya to poso Senin atau poso Arafah nggih, kaya to poso Senin atau poso Arafah, fanasiya zalika yauma wa aftara. Ketika orang itu lupa ataupun ketika orang itu sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, iku fayasihu an yawiya sauma. Syarat niat puasanya itu sah. Artinya harus dengan syarat kita itu sudah mempunyai apa ngarani kebiasaan atau adat amalia yang sudah kita lakukan dari puluhan tahun atau mulai kecil. Pokoknya gak tau pedot, kecuali pedot lek ono lali tok atau ono halangan uzur lek wong wedok niku boleh hanya puasa sunnah boleh. Mbok menawi awake iki wis mangan wis sarapan terus saiki dina Senin, waduh lali aku saiki dina Senin rek, iku jenenge fanasia. Mongko lali zalika mengkono apa ngarane niat al yauma ing dalam sedina wa aftara, atau sudah melakukan hal yang membatalkan puasa, itu boleh asalkan kita itu sudah apa ngarane melakukan atau menjalankan puasa sunnah Senin Kamis itu sudah dari sejak zaman dulu. Paham nggih? Artinya muayyinan iku maknane perkara sing wis dilakoni wis menjadi kebiasaan koyok wajib bagi kita, itu boleh. Au Arafah atau apa mana atau poso Arafah. Poso Arafah itu termasuk puasa muayyinan. Makanya pahalanya gede banget dan dianjurkan untuk puasa. Paham nggih? Dengan catatan syarat niate qabla zawal, itu sebelum duhur. Kayak tau awake iki wis duwe kebiasaan poso Senin Kamis, terus awake lali saiki dina Senin, awake wis sarapan jam itu sarapan, terus jam 09.00 dielingno kancane awake ate ngombe, lho gak poso ta saiki dina Senin ini kok biasa poso. Oh iya ya Allah, iya tapi aku mengi sarapan di omah ngene. Iku boleh sebab sudah menjadi kebiasaan kita sejak dari dahulu, dan jam 10 kan belum waktu duhur. Lek setelah duhur mboten angsal meskipun kebiasaan kita, tapi lek niate setelah duhur niku mboten angsal, mentok sebelum duhur yaitu jam 11 atau adzan kurang 1 menit lah boleh niat. Paham nggih? Rukun kedua iku rukun tsani, utawi rukun kedua puasa iku tarkul mufattirin, ninggal hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi rukun kedua puasa itu bisa sah dan puasa itu bisa diterima adalah meninggalkan segala sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kaya to zakiron, wong sing eling, muhtaron utawa wong sing tidak terpaksa, ghairu jahilin saliyane wong bodoh, mu'azzurin kang den ampuni to dan kang den apa ya, kang den ampuni to kang den maklumi, niku wong sing napa lek ngarani wong sing boleh gak poso, tegese posone gak batal. Falayu ngene terusane, fala ya betul mongko ora batal apa saumuhu posone wong iza aftara tatkalane apa ngarane melakukan hal-hal yang membatalkan puasa iku nasian wong sing lali au mukarohan utawa wong sing dipaksa au kana utawa ana sapa wong jahilan iku wong bodoh makduron kang bisa disepuro dijahlihi
bijahlihi dengan kebodohannya. Jadi rukun puasa yang kedua yaitu harus meninggalkan apapun hal yang membatalkan puasa. Paham nggih? Puasa itu tidak batal. Puasa itu tidak batal. Puasa wajib atau puasa sunnah umpamanya. Puasa itu tidak batal apabila orangnya yang puasa itu satu lupa. Terus kedua terpaksa. Muka rohani maknanya terpaksa. Terus yang ketiga orang itu bodoh, artinya tidak tahu, makduron dengan kebodohannya yang dimaafkan, dimaklumi, bijahli dengan kebodohannya. Jadi poso iku ora batal nggone wong sing lali, bener-bener lali lho nggih, nasian, bener-bener lali. Pokoknya lali poso terus wis lali pokoke mangan kok enak imbu maneh sampai entek rong piring terus ngombe es entek sak mangkok niku kok lali mboten batal sebab nasian. Sing batal zakiron wong sing eling niku batal, tapi lek wong sing nasian niku wong sing ora batal. Terusane poso iku gak batal untuk orang yang muka rohan, yaitu orang sing terpaksa. Artinya terpaksa yang bisa membahayakan diri atau bahkan nyawanya niku mboten batal. Paham nggih? Kaya ta ana wong ayo kon poso Ramadan yo. Kon nek poso Ramadan tak tembak wone. Ayo mokene saiki mangono saiki dipoke kon lek gak tak beleh. Adikmu apa tak beleh ibumu apa kon dhewe sing tak tembak lek sampai kon poso Ramadan. Ayo mokene saiki. Ayo mangan iki wis. Nggih pun kita mangan ae. Pokoknya yang membahayakan, benar-benar membahayakan ya. Niku yang dibangun terpaksa, yang dimaksud terpaksa secara paksaan yang sangat terdesak. Kayak tolek awake iki ono penjahat terus disijeli. Engko lek gak gelem engko ditembak. Nah, iku baru awake lek ngalamono mangan atau ngombe yang membatalkan puasa atau makan sego kongkon mangan mbok dijeli apa iku posone mboten batal dan boleh dilanjutkan. Paham nggih? Meskipun dijeli entek sak piring mboten apa-apa. Nggih, paham nggih? Hanya terpaksa dengan yang darurat. Lek terpaksa sing anu-anu mboten angsal. Posone batal, tapi lek terpaksa dengan sing mudarat banget niku posone mboten batal. Terus aukana jahilan ma'dzuron bijahli, atau orang bodoh dengan kebodohannya yang bisa dimaafkan, yaitu al-jahilu ma'dzurin, bodoh yang dimaklumi itu ada dua. Huwa wahidun man isnain, jadi ada dua orang. Pokoknya orang di luar di luar kriteria ini, maka bodohnya nggak bisa dimaafkan atau bodohnya tidak bisa ditolerin. Yang pertama, orang bodoh yang bisa dimaafkan atau orang bodoh yang bisa dimaklumi dan puasanya itu boleh sah, yaitu man iku wong nasya kang urip sapa man baidan iku ado anil ulama saking pira-pira ulama. Waman lan sapane wong kana kang ana yang kedua, waman lan ana sapa wong kana kang ana sapa man iku qariba ahdi nyedaki janji bil islami kelawan Islam, tegese mu'alaf. Jadi orang bodoh yang dimaklumi atau orang bodoh yang dimaafkan, yaitu pertama adalah orang yang hidupnya jauh dari ulama. Orang yang hidupnya jauh dari ulama, dari para alim, dari para kiai, para guru-guru yang ngerti agama, niku kok jauh banget. Niku mboten napa-napa. Tegese bodoh yang masih bisa dimaafkan. Ngalamin poso, kok poso niku ngelakoni kebatalan, kan tidak tahu dia. Artinya dimakfu. Ketidaktahuan yang dimakfu, wis gak apa-apa, wis lanjutkan puasa. Harus jauh dari ulama. Lek kaya awake ngene iki ya kaya wangel, sebab hampir di semua daerah, di semua kota, di semua desa niku wonten ulama-ulama, wong-wong sing alim, wong sing ngerti agama. Paham nggih? Pokoke jauh teko ulama mbondek hutan, mbondek gunung, pokoke jauh, dan kita tidak tahu bahwa hal itu
membatalkan puasa tapi kok kita langgar, itu enggak batal puasanya, harus jauh dari ulama. Tapi alhamdulillah kita sedaya awake dhewe niki dicedhakaken kalian ulama, alhamdulillah. Yang kedua, bodoh yang bisa dimaafkan yaitu wamanan uang karena kang ono sapa man iku qariba ahdin, wong sing nyedhaki janji bil islami kelawan Islam. Tegese wong mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang baru masuk Islam. Itu kebodohannya atau ketidaktahuannya boleh dimaafkan atau bisa dimaafkan, bisa ditolerir. Kalau awake iku wis biyen Islam terus tidak ulama tapi ngaku gak ngerti, aduh karo ya aku, iku gak iso dimaafkan kesane. Posone batal, salate batal, pokoknya kabeh-kabeh sing dilanggar syarae iku batal. Sebab awake iki wis Islam kecil terus gak ada teko ulama tapi sik goblok sing sesat iku, paham nggih? Makanya wong bodoh iku boleh dimaafkan atau termaafkan karena ada dua kriteria. Satu, orang yang jauh dari ulama, tempatnya itu jauh teko ulama, di tempatnya atau di kampung itu kena ulama plus. Terus kedua yaitu uang sing baru masuk Islam, paham nggih? Awake iki wis urip di tengah ulama, tidak ulama, bahkan kenal atau bahkan saudaranya ulama. Terus awake iki wis Islam kecil, tapi sik ngomong bodoh ya. Bodoh apa? Bodoh permanen nek, paham nggih? Bodoh permanen nek wis nanti napa mangke sing mboten paham atau sing kurang paham atau ada pertanyaan lain saged dipertanyakan di komen bagi sing nyimak ten YouTube atau bisa ditanyakan langsung tanya jawab ten mriki sing nyimak atau ngaos tiang-tiang ten mriki, paham nggih? Pun mbok pilih wonten khilaf, wonten kudune, wonten klintune niku kula semata-mata karena kemampuan kula mung sak menten iki. Mohon dimaafkan dengan ikhlas atau dengan lapang dada. Al-Fatihah.